Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, bertemu lagi dengan Ibu Guru Alma. Hari ini kita belajar masih tema 6, subtema 1, lingkungan rumahku. Namun kita sudah masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk muatan pembelajaran yang akan kita pelajari pertama kali adalah muatan matematika, yaitu melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, minggu lalu Bu Guru Nini sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan penjumlahan bersusun panjang. Tidak jauh berbeda dengan cara bersusun pendek. Nah, apa saja langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika kita akan melakukan penjumlahan bersusun pendek? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, bilangan disusun ke bawah. Nah, seperti ini ya, Nak ya, disusun ke bawah. Kemudian, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Kemarin Bu Guru Nini sudah menjelaskan kita harus meluruskan antara bilangan bagian puluhan, nilai tempat puluhan dengan puluhan, nilai tempat satuan dengan satuan. Bersusun ke bawah ya, Nak ya. Nah, setelah nilai tempatnya sudah sesuai, yang ketiga, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Dan ingat, yang pertama kali dikurangi, yang pertama kali melakukan operasi pengurangan adalah bagian nilai tempat satuan, yaitu bagian belakang. Ingat ya, Nak ya. Nah, langsung saja kita ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Nah, untuk contoh pertama ya, kita masuk ke 36 dikurang 22. Bagaimana caranya untuk mendapatkan ini? Hasil dari 36 dikurang 22, yaitu dengan cara kita kurangi dengan bersusun pendek. Nah, yang ini ya. Yang pertama, kita susun ke bawah bilangannya. Yang pertama 36, sesuai nilai tempatnya ya, Nak ya. 36 dan 22. Nilai 6 bagian satuan selurus dengan nilai satuan pada angka 22. Begitupun dengan nilai puluhan, yaitu 3 dengan 2. Nah, setelah berurut, nah sekarang kita lakukan pengurangan, yaitu bagian yang pertama kali kita operasikan adalah bagian satuan, yaitu bagian belakang. Yaitu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Sekarang setelah bagian belakang selesai, bagian satuan selesai, kita pindah ke bagian puluhan. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi hasil dari 36 dikurang 22 adalah 14. Paham ya? Gampang sekali. Ini sudah berapa kali Bu Guru Ratna maupun Ibu Guru yang lain sudah menjelaskan materi tentang bagaimana cara pengurangan bersusun pendek. Sekarang kita untuk lebih jelasnya, kita ke contoh yang kedua supaya anak soleh dan soleha lebih paham. Contoh yang kedua yaitu 36 dikurang 24. 35 dikurang 24 sama, kita susun ke bawah bilangannya, yaitu 35 bersusun ke bawah 24. Setelah bersusun sesuai dengan nilai tempatnya, kita lakukan pengurangan, yaitu yang pertama kali adalah nilai tempat satuan, yaitu 5 dikurang 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi 35 dikurang 24 sama dengan 11. Gampang ya, Nak ya. Nah, insya Allah anak soleh dan soleha sudah paham. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk muatan pembelajaran selanjutnya adalah muatan PPKN, mematuhi aturan dalam menjaga kebersihan.
di rumah. Nah, untuk muatan pembelajaran selanjutnya adalah muatan PPKN, mematuhi aturan di rumah dalam menjaga kebersihan. Nah, anak soleh dan soleha, di rumah harus ketahui kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jika rumah kita bersih, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kebersihan rumah. Nah, aturan yang ada di dalam rumah harus kita patuhi supaya rumah kita menjadi terlihat bersih dan sehat. Nah, adapun aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan rumah. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Mei. Mei sedang apa kira-kira? Betul sekali, Mei sedang menyapu lantai dan mengepel lantai. Jadi, lantai rumah harus senantiasa dibersihkan dengan cara disapu dan dipel. Ini adalah salah satu aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan rumah. Contoh yang kedua, kira-kira Dayu sedang apa ya? Nah, betul sekali. Dayu sedang membersihkan perabotan rumah, membersihkan meja dengan menggunakan kemoceng. Jadi semua pajangan di rumah dibersihkan dengan menggunakan kemoceng. Nah, ini kedua merupakan contoh aturan-aturan dalam menjaga kebersihan di rumah. Nah, adapun contoh lain, coba perhatikan contoh berikut. Nah, kira-kira Beni sedang apa? Betul sekali, Beni sedang merapikan mainan. Jadi setelah bermain, mainan harus dirapikan kembali. Nah, untuk aturan yang selanjutnya, yaitu sedang apa Beni kira-kira? Betul sekali, sedang membersihkan kaca jendela. Jadi kaca jendela harus dibersihkan menggunakan lap atau kemoceng. Jadi tadi sudah ada ibu guru berikan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan di rumah. Tadi sudah ibu guru jelaskan Mei sedang menyapu lantai, mengepel lantai. Kemudian Dayu membersihkan perabotan rumah. Kemudian Beni merapikan mainan setelah digunakan. Dan Beni juga membersihkan kaca jendela. Nah, itu adalah beberapa contoh aturan yang harus dipatuhi dalam menjaga kebersihan di rumah. Sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia, menyusun gambar berisi ungkapan petunjuk. Jadi nanti ibu guru berikan gambar acak, kemudian kita susun menjadi sebuah kata petunjuk atau kalimat petunjuk. Nah, gambar acak dapat disusun menjadi sebuah petunjuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana caranya untuk menyusun gambar tersebut? Nah, adapun cara-cara untuk menyusun gambar tersebut untuk menjadi sebuah petunjuk, yang pertama, susunlah gambar terlebih dahulu menjadi urutan yang benar. Jadi kita urutkan dulu, kita susun gambarnya sesuai dengan urutan yang benar. Kemudian buatlah ungkapan petunjuk yang sesuai untuk setiap gambar. Jadi setiap gambar kita berikan keterangan sebuah petunjuk untuk sesuai dengan gambarnya. Kemudian yang ketiga, buatlah cerita yang urut pada dan buatlah cerita yang urut dan padu. Yang urut dan padu artinya yang sesuai dengan urutan yang benar. Nah, paham ya? Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, berikut ini adalah beberapa gambar acak yang akan kita urutkan sehingga menjadi gambar yang berurutan dengan benar. Nah, caranya kita memberikan nomor sesuai dengan urutan petunjuk yang benar. Nah, setiap gambar kita berikan ungkapan petunjuk. Nah, untuk gambar yang pertama, kira-kira yang mana ya? Oke, betul sekali. Gambar yang pertama yaitu menyiapkan ember, sepatu, deterjen, dan sikat. Kemudian yang kedua, ada yang tahu yang mana? Betul sekali. Yang kedua adalah menyikat sepatu yang akan dicuci.
Kemudian yang ketiga, betul sekali, yang ketiga adalah membilas sepatu yang telah selesai disikat agar sabun yang menempel pada sepatu menjadi bersih. Nah, selanjutnya yang keempat adalah betul sekali, kita meniriskan sepatu yang telah dibilas tadi. Dan yang terakhir adalah betul sekali, yang terakhir adalah menjemur sepatu di bawah sinar matahari. Nah, itulah dia petunjuk cara membersihkan sepatu. Jadi kita sudah memberikan nomor ya. Ingat yang pertama tadi yang mana? Betul. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Nah, ini adalah petunjuk cara membersihkan sepatu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini di buku Bu Pena halaman 110 ada 2 soal latihan, langsung dikerjakan di buku Bu Pena. Untuk soal nomor 1 langsung dikerjakan dengan menggunakan cara bersusun pendek seperti yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Kemudian untuk nomor 2, untuk mendapatkan hasilnya harus dikerjakan dengan cara bersusun pendek juga ya Nak ya. Boleh dikerjakan di buku tulisnya untuk nomor 2 atau langsung dikerjakan di buku Bu Pena. Nah, untuk materi selanjutnya Ibu Guru akan lanjut ke materi PJOK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo, apa kabarnya anandaku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran PJOK. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan peragaan dari lanjutan materi PJOK kita yang minggu lalu, yaitu gerak dasar memutar pinggang. Jadi gerak dasar memutar pinggang merupakan salah satu bagian dari gerak non-lokomotor. Adapun pengertian daripada gerak non-lokomotor adalah gerak tidak berpindah tempat. Jadi langsung saja kita bersiap-siap untuk melakukan gerak dasar memutar pinggang. Oke, jadi sebelum melakukan gerakan dasar memutar pinggang, ada beberapa hal yang anandaku harus perhatikan, yaitu yang pertama adalah sikap awal atau posisi berdiri untuk melakukan gerak dasar memutar pinggang, yaitu berdiri tegak seperti ini, kemudian kaki dibuka selebar bahu, dan setelah itu kedua tangan memegang pinggang seperti ini, dan setelah itu putar pinggang dari arah kanan selama 8 kali hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian balas dari putaran arah kiri sebanyak 8 kali hitungan pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pada kesimpulannya, anandaku harus melakukan gerakan tersebut sebanyak 2 kali pengulangan dari arah kanan selama 8 kali hitungan dan dibalas dari arah kiri selama 8 kali hitungan pula. Cukup sekian materi PJOK kita pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video Ibu Guru sampai akhir. Dan untuk anak soleh dan soleha di rumah, tetap semangat belajarnya, jaga sholat lima waktunya, rajin baca Al-Quran, baca wafanya, dan latihan membaca. Cukup
Cukup sekian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.